Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama untuk mengawali baktian saat ini, baktian minggu dan sekaligus pembukaan Pekan Anak-anak GKJW Jemaat Mulyosari. Oleh karena itu, kita masing-masing mempersiapkan diri dengan cara mengambil saat teduh. Baktian saat ini, baktian minggu sekaligus pembukaan Pekan Anak-anak GKJW Jemaat Mulyosari, kita lakukan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Salam kasih damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, ada pada saudara-saudara. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah anakku, sekarang kita akan memuji nama Tuhan melalui Kidung Ria nomor 11 ayat 1. Perlu diketahui bahwa saat ini kita melakukan ibadat pembukaan Pekan Anak-anak GKJW. Oleh karena itu, sebagai organisnya adalah anak Evan, dan pandu pujiannya adalah anak Tania dan Tresia. Sebelum kita bersama-sama melanjutkan kebaktian kita saat ini, kita akan bersama-sama menghadap kehadirat Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami Yesus Kristus, perkenankanlah umat-Mu saat ini bersama-sama menghampiri takhta-Mu yang kudus, seraya naikkan segala puji, syukur, dan terima kasih atas berkat penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidup ini. Hingga sampai saat ini kami umat-Mu benar-benar di dalam naungan cinta kasih Tuhan, penuh kekuatan, kesehatan, keselamatan yang berasal dari Engkau sendiri. Kami semua datang ke hadirat Engkau, ya Allah, dengan segala kerendahan hati pikiran kami masing-masing. Kami sungguh mengaku dan menyadari bahwa hidup kami tidak sempurna di hadapan Tuhan. Kami sering melanggar apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Baik itu kami sengaja maupun tidak. Tuhan, kami semua secara bersama-sama menghampiri takhta-Mu yang kudus, memohon tangan pengasihan-Mu
Kiranya Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih benar-benar mau mengampuni segala kekurangan kelemahan dosa hidup kami di hadapan-Mu, agar kami semua benar-benar pulih layak menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah kebaktian saat ini, kami bersama-sama akan membaca, mendengar, merenungkan sebagian dari sabda Tuhan yang disaksikan di dalam Alkitab. Oleh karena itu, kiranya Tuhan, Kau sungguh berkenan hadir di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Engkau sungguh membuka akal budi pikiran kami masing-masing. Engkau kuasai dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar setiap kami benar-benar boleh berkonsentrasi akan dengar-dengaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan memberikan penghiburan kekuatan, iman percaya kami kepada Engkau, dan kami umat-Mu semakin hari semakin mau melekatkan diri hanyalah di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami sungguh menyerahkan jalannya kebaktian saat ini, awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sekarang terimalah berita anugerah yang berasal dari Tuhan yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikian Ibu, Bapak, dan saudara-saudara, berita anugerah yang berasal dari Tuhan sendiri. Baiklah, berita anugerah ini kita sambut dengan penuh sukacita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 383, bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan kita pada saat ini
diambil dari yang pertama, Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai dengan 38. Yang kedua, Roma pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25a. Kemudian yang ketiga, Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai 19, kemudian disambung ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai 38 akan dibacakan oleh anak Farel. Kemudian Roma pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25a akan dibacakan oleh anak Serafin. Disilahkan. Bacaan kita kali ini terambil dari Kejadian 24 ayat 34 sampai 38 yang bunyinya, lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki, dan perempuan unta dan keledai. Dan Sarah, istri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Tuanku itu telah mengambil sumpahku, engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan, yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan yang kedua terambil dari Roma 7 ayat yang ke-15 sampai 25a. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu adalah padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dia dalam anggota tubuhku. Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah sabda. Kemudian dilanjutkan Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai dengan 19 dan disambung ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Ayat 16. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari.
Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat yang ke-25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kok yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kok yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara pembacaan firman Tuhan tengah-tengah kebaktian kita saat ini. Yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa rindu mendengar, merenungkan, terlebih melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Kita mujikan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 184. Kidung Jemaat 184, bait pertama dan yang kedua.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, khotbah kali ini diberikan judul Iman dihayati dan diajarkan sejak dini sebagai laku hidup. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, tidak jarang kita ingin segala sesuatu itu bisa berjalan dengan pasti di dalam hidup ini. Kita ingin masa depan kita pasti. Pengobatan yang kita lakukan pasti membawa kesembuhan. Makanan yang akan kita makan besok pasti harus ada. Kebutuhan untuk besok pasti tercukupi. Sampai doa yang kita panjatkan juga terkabul secara pasti persis dengan apa yang kita minta di dalam hidup ini. Itulah saudara mengapa ada orang-orang yang hanya mau kalau diobati oleh dokter X misalnya. Atau hanya mau didoakan oleh pendeta M. Sebab yang diharapkan bisa pasti, itu mestilah bisa dirasakan juga di dalam hatinya. Dan itu hanya bisa ditentukan pada orang-orang tertentu. Padahal tidak ada segala sesuatu, saudara, yang pasti di dalam hidup ini. Ilmu pengetahuan yang dianggap pasti pun terus mengalami perkembangan. Itu juga tidak bisa menjamin kepastian masa depan manusia. Lalu bagaimanakah kita menjalani hidup di tengah ketidakpastian ini, saudara? Apakah kita tidak akan berjuang untuk sembuh bila dokter kepercayaan kita tidak ada? Apakah kita akan berhenti berdoa dan beribadah kalau pendeta yang kita sukai itu tidak ada? Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, di dalam bacaan kita tadi yang pertama Kejadian pasal 24 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-38, di sana menjelaskan tentang saat Abraham diutus oleh Tuhan keluar dari bangsanya menuju pada tanah yang dijanjikan. Abraham tidak tahu pasti kemana tujuannya. Tetapi Abraham dan keluarga beserta para hambanya tetap berangkat. Hingga sampai di Kanaan dengan selamat, saudara. Ketika di tanah Kanaan, Abraham berpikir untuk mencarikan istri bagi Ishak anaknya. Perempuan mana? Perempuan dari bangsanya sendiri? Bukan perempuan tanah Kanaan? Pastinya, saudara, perempuan yang mana? Ia pun belum tahu. Abraham meyakini Tuhan akan menolong utusannya berjumpa dengan perempuan yang ia imani diperkenankan Tuhan akan menjadi menjadi istri Ishak bagi anaknya, saudara. Di dalam bacaan kita tadi Kejadian pasal yang ke-24 khususnya ayat yang ke-37 dan ayat 38 di sana dikatakan, Tuanku itu telah mengambil sumpahku,
engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang negerinya kudiami ini. Tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang istri bagi anakku. Saudara-saudara, iman yang demikian, iman yang dilakukan oleh Abraham, iman yang demikian itu perlu dicontoh dan dilakukan oleh utusan Abraham, bahwa Tuhan akan menolongnya. Berjumpa dengan perempuan bagi Ishak anaknya. Saudara-saudara, keyakinan kepada Tuhan sedari awal sudah menjadi laku hidup dalam keluarga Abraham hingga semua hambanya. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan itu didasari penuh pada iman. Iman bahwa Tuhan pasti akan menolongnya. Oleh sebab itu ketika perjalanan sampai di dekat mata air, tempat para perempuan mengambil air, terjadi sebagaimana saudara tanda yang diminta pada Tuhan. Tentu tanda bukan satu-satunya bukti dari sebuah iman. Tanda pun dapat berubah-ubah. Poinnya adalah bahwa niatan untuk percaya kepada Tuhan bukan sekedar dilakukan ketika ada sesuatu yang hendak dicapai. Percaya kepada Tuhan dilakukan sebagai jalan hidup. Ketika jalan di depan tampak benderang dan pasti, atau mungkin malah penuh tanda tanya dan misteri, juga ketika melakukan kegiatan sehari-hari atau untuk sebuah perencanaan beberapa hari, bulan atau tahun ke depan, ketika iman telah menjadi jalan hidupnya, yakni karena telah niatkan untuk selalu percaya pada Tuhan di setiap saat. Tanda apapun yang diberikan oleh Tuhan tampak persis seperti yang kita minta atau berbeda, tampak menakjubkan atau tampak biasa-biasa saja, maka saudara-saudara, orang beriman akan mengerti bahwa itu adalah karya Tuhan Allah sendiri. Sesederhana apapun yang beriman akan mengerti bahwa Tuhan menjawab doanya melalui cara apapun. Tuhan mengabulkan doa umatnya dengan berbagai cara, saudara, yang manusia tidak mengerti dan memahami itu. Tetapi bila iman bukan sebagai jalan hidup, percaya kepada Tuhan tidak diniatkan sejak awal, maka apapun yang ditunjukkan Tuhan untuk menyayangi, Tuhan untuk menolong, menjawab doa pun akan berlalu begitu saja, saudara. Bahkan bila Tuhan sendiri pun yang datang menjumpai dan menolong, akan berlalu begitu saja, saudara.
Mengapa terjadi seperti itu, saudara-saudara? Mengapa semua hanya berlalu begitu saja? Ini yang menjadi pertanyaan kita, saudara. Mengapa terjadi seperti itu? Sebab memang sedari awal, saudara, tidak berniat untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Misalnya saja, saudara, ingin hidup dalam kebenaran. Tetapi ketika ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis melalui cara hidupnya yang bertarak, malah dianggap kerasukan setan. Dan ketika Yesus sendiri datang, saudara, menunjukkan cara hidup yang mau makan bersama, malah dicelah. Di dalam bacaan kita Injil Matius pasal 11 tadi, saudara, khususnya ayat yang ke-18 dan 19 di sana dikatakan, ketika Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara-saudara, jadi poinnya bukan sekedar tentang tanda, bukan tentang siapa yang datang, tetapi tentang iman, saudara. Bagaimana tetap percaya kepada Tuhan dalam segala kondisi, suka dan duka, senang susah. Iman kita harus tetap percaya kepada Tuhan, saudara. Tuhan pasti menolongnya. Nah, beriman kepada Tuhan artinya meniatkan diri untuk percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan hal itu tidak selalu mudah, saudara, untuk dijalaninya. Selalu percaya kepada Tuhan, itu tidak mudah untuk dijalaninya, saudara. Maka itu, saudara-saudara, di dalam bacaan kita yang kedua, Roma pasal 7 ayat 15 sampai dengan 25, di sana Paulus merasakan itu sulit untuk dilakukan. Ada banyak hal yang bisa membuat kita tidak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, saudara. Banyak yang tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Entah kita bagaimana, saudara. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Sebab beriman itu tidak sekedar melaksanakan aturan Taurat, tetapi ada atau tidak ada aturan, tetap percaya kepada Tuhan. Ini yang penting, saudara. Ini yang penting, saudara. Bagaimanapun keadaannya, kita harus senantiasa percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menolong hidup kita. Dan bagi Paulus, saudara-saudara, satu-satunya yang dapat menolongnya untuk tetap percaya dan selamat hanyalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ini benar-benar dipegang teguh oleh Rasul Paulus, saudara. Hanya Tuhan Yesus Kristuslah yang menyelamatkan hidupnya.
Saudara-saudara yang terkasih, kita semua menyadari sesadar-sadarnya bahwa dalam dunia tidak ada yang pasti. Cara Tuhan menjawab kita, tanda yang diberikan, siapa yang dipakainya, semua itu juga tidak bisa kita pastikan, saudara. Bagaimana hidup kita beberapa jam lagi, dan bagaimana masa depan anak cucu kita, semua serba tidak pasti, saudara. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, saudara. Namun dari ketiga bacaan hari ini, saudara-saudara, kita bisa belajar bahwa beriman kepada Tuhan adalah meniatkan dan melakukannya. Iman harus dilakukan, saudara, di dalam hidup ini. Melatih diri untuk memiliki niatan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan tetap melangkah dengan percaya hanya kepada Tuhan saja, saudara. Kita bisa sakit, tapi bukan berarti kita berhenti untuk hidup sehat, saudara. Bisa jadi dokter kepercayaan tidak ada lagi, tapi bukan berarti kita hilang harapan untuk sembuh, saudara. Kita bisa mendapat masalah di tempat kerja kita, tapi bukan berarti kita tidak lagi mau bekerja, saudara. Keluarga kita bisa saja mengalami musibah yang berat, tapi bukan berarti kita pergi meninggalkannya, saudara. Pasangan kita bisa saja berbeda pendapat dengan kita, tapi bukan berarti kita tidak lagi mau berpendapat. Hati kita terluka oleh ucapan teman di gereja, tapi bukan berarti, saudara, kita tidak mau lagi ke gereja. Harapan kita bisa jadi yang terkabul, tapi bukan berarti kita berhenti untuk berdoa, saudara. Seandainya doa kita tidak terkabul, tidak sesuai dengan harapan kita, kita tidak boleh putus asa. Nah, maksudnya, saudara-saudara, adalah bahwa ada banyak hal dalam kehidupan kita yang berjalan tidak seperti yang kita harapkan. Bahkan tidak bisa dipastikan perubahannya. Tetapi, saudara, apapun yang terjadi itu tidak mempengaruhi kepercayaan kita kepada Tuhan. Itulah, saudara, yang disebut dengan iman. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, saudara, tidak akan mempengaruhi kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Dengan peristiwa yang terjadi, Tuhan pasti memiliki rencana yang terbaik kepada kita, saudara. Itulah yang disebut dengan iman, saudara. Tidak ada yang bisa merubah itu, saudara. Ibu, bapak, dan saudara-saudara, sekalipun Abraham tidak tahu bagaimana perempuan bagi Ishak, tetapi melalui imannya, saudara, Abraham percaya Tuhan akan menolongnya. Itu diteladankan pada anak-anak dan hamba-hambanya. Sekalipun Paulus merasa dirinya lemah, papa tidak berdaya, tetapi melalui imannya, saudara, ia percaya bahwa Tuhan pasti menolongnya.
Dan itu dibagikan melalui suratnya kepada jemaat-jemaat, khususnya jemaat yang ada di Roma, saudara. Pengalaman Paulus yang luar biasa itu dibagikan kepada jemaat-jemaat. Dan setiap orang yang berbeban berat pun disilakan untuk merasakan kelegaan dengan cara melalui percaya kepada Tuhan yang berkarya dengan banyak cara atau melalui siapapun saja, saudara. Saudaraku, percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan itu mestilah diajarkan sejak dini kepada anak-anak kita. Diajarkan sejak dini kepada cucu-cucu kita, saudara. Terlebih dalam saat-saat pekan anak-anak ini. Anak-anak perlu kita ajari sejak dini tentang percaya kepada Tuhan, tentang imannya kepada Tuhan, saudara. Mengapa demikian, saudara-saudara? Supaya anak-anak percaya itu memiliki iman yang kuat, yang kokoh. Supaya imannya menjadi dewasa, imannya menjadi mandiri. Dan tidak akan tergoyahkan apapun ketika dia atau mereka anak-anak kita menghadapi pergumulan, saudara. Maka itu saudara-saudara yang terkasih, apapun tandanya, siapapun yang dipakai oleh Allah, bagaimanapun kondisinya, saudara, karya kasih Tuhan Yesus Kristus itu yang melegakan dapat kita rasakan, kita nikmati di dalam hidup ini. Amin. Kita mengambil saat teduh. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan di dalam pengakuan iman percaya ini akan dipimpin oleh anak Given dan Paya. Disilahkan. Bapak, Ibu, dan teman-teman, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bapak, Ibu, dan teman-teman, dipersilakan bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang yang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama untuk mendengar dan menikmati persembahan pujian dari anak-anak Jemaat Mulyosari dengan judul Aku Anak GKJW. Disilahkan. Demikian Ibu Bapak, Saudara dan anak-anakku, persembahan pujian dari anak-anak dengan judul Aku Anak GKJW. Terima kasih atas persembahan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Dan sekarang kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing. Dan persembahan ini akan dipimpin oleh anak Dinda dan anak Noel. Disilahkan. Persembahan syukur minggu hari ini didasari oleh ayat Alkitab Mazmur 44 ayat 9 yang demikian bunyinya. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Dan marilah Bapak Ibu kita bersama-sama mengumpulkan persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Ria nomor 99 bait ke-1.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang makasih dan penyayang, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur kepada Engkau telah menyertai memberkati di dalam kami bersama-sama membangun kebaktian saat ini, awal pertengahan hingga akhirnya semuanya boleh kami lalui dengan penuh bahagia sukacita karena berkat pertolongan dan bimbingan dari Engkau sendiri. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Tuhan sendiri yang memberkati, Tuhan sempurnakan di dalam hati pikiran kami masing-masing melalui karya Roh-Mu yang kudus, agar firman Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan, iman percaya kami kepada Engkau. Berkatilah kami semua kekuatan, kemampuan, agar kami umat-Mu benar-benar mampu melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Biarlah kami senantiasa percaya bahwa Tuhan menolong di dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti ada di sana, Tuhan pasti memberikan kelegaan. Tuhan, di tengah-tengah kebaktian saat ini, kami bersama-sama mengucap syukur kepada Engkau melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, Tuhan sendiri yang memakainya sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui segala kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat-Mu Mulyasari. Biarlah Allah Sang Sumber segala berkat semakin melimpahkan berkat-Nya kepada kami semua yang sudah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan ketulus ikhlasan hati pikiran kami masing-masing. Saudara-saudara kami yang Tuhan berikan tugas mengelola persembahan ini, Tuhan berkati hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, agar saudara-saudara kami boleh mengelola persembahan ini dengan baik, hanya seturut dengan kehendak-Mu. Kami saat ini berdoa bagi warga Jemaat-Mu yang terbaring menderita sakit, yaitu Bapak Gaton, Ibu Catur, Ibu Sarjono Suja, Ibu Kaspiati, Ibu Edi, Bapak Mardiono, Ibu Emi. Tolong Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang Maha Kuasa, berkenan hadir dalam hidup mereka satu persatu. Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu, agar warga Jemaat-Mu yang terbaring menderita sakit saat ini boleh merasakan sentuhan cinta kasih Tuhan. Dengan demikian kekuatan dan kesembuhan boleh dialami dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh warga Jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau senantiasa memberkati mereka satu persatu kekuatan, kesehatan. Jauhkanlah seluruh warga Jemaat-Mu dari segala gangguan sakit penyakit, terutama di waktu wabah virus corona ini, agar seluruh warga Jemaat-Mu boleh memiliki tubuh yang kuat, yang sehat, dan semakin bersyukur hanya kepada Engkau saja. Kami saat ini berdoa bagi warga Jemaat-Mu yang dalam minggu ini berulang tahun. Baik ulang tahun perkawinannya, kelahirannya, Tuhan tolonglah Engkau senantiasa memberkati mereka, kekuatan, kesehatan, dan rezeki yang berlimpah, agar warga Jemaat-Mu yang berulang tahun boleh senantiasa menikmati cinta kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidupnya. Kami saat ini berdoa bagi anak-anak jemaat yang masih duduk di bangku pendidikan. Engkau menyertai, Engkau memberkati dalam belajarnya, agar anak-anak jemaat boleh berhasil dalam menempuh pendidikannya, dan biarlah keberhasilannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk masa depan kehidupan mereka. Kami saat ini juga menyerahkan segala kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat Mulyasari. Engkau menyertai berkati, agar semua boleh berjalan lancar baik hanya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga nama Tuhan Yesus Kristus semakin dimasyurkan oleh seluruh warga Jemaat-Mu. Biarlah Allah Sang Sumber segala berkat melalui seluruh warga Jemaat-Mu, Engkau limpahkan berkat-Mu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kegiatan pelayanan yang ada di Jemaat-Mu Mulyasari boleh tercukupi,
karena berkat anugerah yang berasal dari Engkau sendiri. Tuhan, kami saat ini serahkan bangsa negara kami Indonesia, Engkau senantiasa berkati, melindungi, jauhkan dari segala gangguan apapun, agar di tengah-tengah bangsa Indonesia boleh tercipta suasana kehidupan yang penuh damai sejahtera. Kami saat ini berdoa bagi para pemimpin bangsa negara kami yang saat ini menghadapi pergumulan yang berat, yaitu adanya wabah virus corona. Engkau memberkati para pemimpin bangsa negara kami, hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, dan seluruh rakyat Indonesia juga ikut ambil bagian di dalam mengatasi wabah virus corona ini, agar virus corona boleh cepat berakhir, dan di tengah-tengah bangsa Indonesia tercipta hidup yang penuh kedamaian, ketentraman, kenyamanan yang berasal dari Engkau sendiri. Secara khusus kami berdoa untuk di kota Surabaya, Tuhan, banyak warga masyarakat yang terkena sakit virus corona ini. Tuhan, Engkau juga hadir dalam hidup mereka, Engkau menjamah dengan tangan kuasa-Mu, agar warga masyarakat khususnya yang ada di kota Surabaya boleh cepat karena sembuh, boleh berkat dari Engkau sendiri. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus, Engkau juga memberkati Ibu Risma dengan jajarannya di dalam mengatasi segala wabah virus corona ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau sendiri akan mengusir wabah virus corona ini, sehingga di kota Surabaya benar-benar bersih dari wabah virus corona itu. Segala apa yang terjadi hanya Tuhan sendiri yang menolong, Tuhan yang memberkati, sehingga di tengah-tengah kota Surabaya tercipta suasana kehidupan yang penuh damai sejahtera dari Engkau sendiri. Kami juga senantiasa berdoa untuk para dokter perawat yang menanganinya. Tuhan berkati kekuatan, kesehatan, dan juga ketabahan dan hikmat kebijaksanaan, agar para dokter dan perawat boleh menanganinya dengan baik, sehingga rakyat yang sakit karena virus corona benar-benar boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan yang berasal dari Engkau sendiri. Demikian ya Bapa, doa, permohonan, ungkapan syukur kami bersama, kami panjatkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Baik Ibu Bapak dan Saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekarang disilahkan untuk berdiri. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pujian Kidung Ria nomor 158
kita pujikan bait yang pertama. Sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, arahkanlah hatimu masing-masing kepada Allah untuk menerima berkat-Nya yang disampaikan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya adalah sumber segala berkat dan kekuatan. Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat dan sumber segala kasih. Roh Kudus adalah sumber segala hikmat kebijaksanaan. Kiranya senantiasa menyertai memberkati hidup dan kehidupan saudara-saudara saat ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekarang kita akhiri kebaktian kita saat ini dengan pujian Bapa terima kasih.